Hello everyone, ketemu lagi bareng gue Iki di Pendengar Baik. Ini adalah podcast pertama yang gue buat khusus buat lo yang ingin didengarkan. Kenapa gue buat podcast ini? Ya karena selama ini banyak banget yang jadiin gue tempat curhat. Ya maka dari itu gue bakalan nyediain tempat buat lo curhat dan kerahasiaan data diri lo tetap terjaga. Podcast ini nantinya bakalan ngebahas tentang banyak hal. Atau mungkin ada di antara lo yang gak punya teman cerita, kita bakalan siap dengerin cerita lo dan ngebantuin lo buat cari solusinya. Oke, di episode kali ini gue bakalan ngebahas tentang kesepian. Siapa nih di antara lo yang mungkin pernah ngalamin fase kesepian atau yang mungkin lagi ngalamin kesepian? Sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi ngerasa kesepian? Gak punya pasangan? Atau ada yang ngerasa gak punya teman? Tapi ada juga loh yang udah punya banyak teman atau bahkan punya pasangan, dia tetap aja gitu ngerasa kesepian. Gue jadi penasaran sebenarnya apa yang bikin kebanyakan orang jadi ngerasa kesepian. Buat lo, tetap tonton video ini sampai habis ya, supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Kesepian. Dari Wikipedia Indonesia, kesepian adalah emosi kompleks dan tidak menyenangkan yang merupakan respon isolasi. Kesepian biasanya mencangkup perasaan cemas terhadap kurangnya koneksi atau komunikasi dengan makhluk lain, baik pada masa sekarang dan berkembang ke masa depan. Penelitian telah menunjukkan bahwa kesepian terjadi di seluruh masyarakat, termasuk orang-orang dalam perkawinan, hubungan, keluarga, dan mereka yang memiliki karir yang sukses. Jadi nggak menutup kemungkinan mereka yang memiliki pasangan, teman, dan keluarga luput dari yang namanya kesepian. Terus gimana sih cara kita menyikapi kesepian itu sendiri? Gue punya 5 tips supaya lo bisa menghadapi yang namanya kesepian. Pertama, lo harus jujur sama diri lo sendiri kalau lo emang kesepian. Ya lo terima aja kalau ini emang kondisi yang wajar, yang biasanya dihadapin sama banyak orang. Terus refleksikan apa yang buat lo jadi ngerasa kesepian. Misalnya, mungkin karena orang-orang di sekitar lo yang kelihatannya bahagia dan punya kesibukan masing-masing, sementara lo ngerasa terpuruk sendirian. Dan lo juga bisa cari tahu waktu yang memicu lo untuk ngerasa kesepian. Misalnya saat lo pulang sekolah, pulang kampus, kantor. Karena nggak ada yang nyambut lo jadi ngerasa kesepian. Nah dari situ lo bakalan belajar tentang pandangan lo terhadap hidup yang lo jalani. Dan pelan-pelan lo bisa usir perasaan kesepian itu dalam hati lo. Yang kedua, lo harus sadar kalau kesepian itu bisa dilawan. Saat merasa kesepian, tandanya ada sesuatu yang memicu ingatan lo akan perasaan menyakitkan, menakutkan, dan kehampaan yang ngebuat lo ngerasa sendirian. Otak dirancang untuk memperhatikan rasa sakit dan bahaya, termasuk perasaan menakutkan dan menyakitkan. Oleh karena itu, saat lo merasa kesepian, otak mengirimkan sinyal yang mendominasi perasaan lo. Tapi lo juga harus sadar kalau pada dasarnya kesepian adalah kondisi emosi yang sebenarnya muncul dari dalam diri lo berdasarkan persepsi lo sendiri. Yang ketiga, buat rencana untuk melawan kesepian. Setelah lo menerima dan menyadari segala hal tentang kesepian yang lo alami, sekarang saatnya lo buat rencana untuk melawan dan mengatasi kesepian lo. Kadang, obat untuk mengatasi kesepian itu ya sederhana gitu. Misalnya, lo bisa duduk santai bareng ibu lo sambil minum teh dan ngobrol soal kekhawatiran dan kegalauan lo saat ini. Ya, walaupun setiap hari lo ketemu sama anggota keluarga lo, mungkin yang lo butuhin adalah waktu berkualitas tanpa gangguan sama sekali untuk bisa mengusir kesepian lo. Ya kalau orang-orang terdekat lo nggak mendukung, lo bisa coba untuk melebarkan sayap. Misalnya dengan lo bergabung di komunitas baru, ikut kursus keterampilan supaya bisa bertemu dengan orang-orang baru, atau lo juga bisa nih curhat bareng gue di Pendengar Baik. Yang keempat, lo bisa rawat binatang peliharaan kayak kucing, burung, kelinci, atau nih kalau lo mau yang ekstrim, harimau sekalian. Beberapa penelitian menyatakan bahwa hewan peliharaan bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk para penyendiri. Sebuah studi yang dilakukan menemukan fakta bahwa memelihara hewan dapat membantu seseorang mengurangi resiko kematian dini, terutama pada orang-orang yang hidup sendirian. Tapi perhatiin juga kapasitas lo, jangan sembarang ngadopsi atau memelihara hewan cuma sebagai hiburan doang. Lo juga harus ngerawat, ngebesarin, ngasih makan, dan menuhin segala kebutuhan hewan peliharaan lo. Nah, yang terakhir atau yang kelima, batasi penggunaan media sosial.
Sebuah studi yang diterbitkan di American Journal of Preventive Medicine menemukan bahwa pengguna media sosial sebenarnya membuat lo merasa lebih kesepian. Media sosial menciptakan kesan seolah lo menjalin relasi, tapi sebenarnya itu sebaliknya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan terkait tentang kesepian. Buat lo yang mungkin mau cerita, nggak usah sungkan-sungkan. Gue bakalan dengerin cerita lo dan kita cari solusinya bareng-bareng. Ingat ya, lo itu berharga, jadi jangan pernah merasa sendiri. Masih ada gue yang bakalan nemenin lo dan jadi tempat curhat favorit lo. Lo bisa kirim cerita lo ke email kita atau Instagram gue RizkyWKC atau Rubisbin Official yang bakalan gue sediain di kolom deskripsi. Buat lo, tetap semangat dan tumpahin segala pandangan lo.